Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang
tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain.
Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba.
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain.
Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, eksiden atau kecelakaan,
suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Pegi ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari
tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga.
Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudy diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudy, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudy mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudy Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudy memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi.
Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian.
Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri.
Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatgas Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong.
Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rodi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal,
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon.
Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vida Cirebon berusaha menjawab saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vida, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vida Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba.
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan.
Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk PG. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, eksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun,
Penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatgas Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Pegi, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya.
Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak.
Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain.
Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai.
Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon.
Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menjuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024.
yang memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban.
Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman.
Sebelumnya, polisi menuding pihak terpidana kasus Vida Cirebon berusaha menjawab saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vida, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya, saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vida Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba.
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menjuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan.
Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, eksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun,
Penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menjuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Pegi, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya.
Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asaprodi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asaprodi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak.
Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain.
Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba.
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menjuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain.
Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, eksiden atau kecelakaan,
suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Pegi, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari
tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga.
Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatgas Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudy diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudy, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudy mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudy Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudy memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi.
Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian.
Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri.
Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di Kartu Tanda Penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu.
Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Peron. Dan kedua, Rudy ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudy Irawan dan Asap Rodi. Terkait KTP ganda, Rudy telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudy Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudy Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudy Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal,
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon.
Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vida Cirebon berusaha menjawab saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vida, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vida Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatgas Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba.
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan.
Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk PG. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun,
Penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, accident atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatgas Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Pegi ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya.
Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak.
Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain.
Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menyuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai.
Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri, dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon.
Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menduap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman. Sebelumnya polisi menuding pihak terpidana kasus Vina Cirebon berusaha menjuap saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vina, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Ada 2 alasan yang membuat nama ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya 2 identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024.
yang memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban.
Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti membantah tudingan polisi soal dugaan para terpidana menyuap saksi dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Titin secara belak-belakan mengungkap bayarannya selama mendampingi Saka Tatal dari 2016 sampai kasasi. Titin mengungkap ia dibayar sebesar 4 juta rupiah dengan pembayaran dicicil selama mendampingi Saka Tatal. Nominal gaji tersebut sama dengan yang diberikan oleh Sudirman.
Sebelumnya, polisi menuding pihak terpidana kasus Vida Cirebon berusaha menjawab saksi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan dalam fakta sidang kasus Vida, ada pihak terpidana yang mengiming-imingi seorang saksi untuk tidak berkata jujur. Menurutnya, saksi tersebut diimbangi sejumlah uang agar tidak mengungkap kesaksian sebenarnya. Untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa untuk jelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian, mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini. Polisi kini mendalami keterlibatan Asap Rudi alias Rudi Irawan, ayah tersangka kasus Vida Cirebon Peggy Setiawan. Ada dua alasan yang membuat Naba ayah Peggy ikut diseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pertama, menyembunyikan identitas Peggy alias Perong. Dan kedua, Rudi ternyata punya dua identitas atau KTP atas nama Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait KTP ganda, Rudi telah diperiksa oleh Polda Jabar pada Jumat 21 Juni 2024. Ia memenuhi panggilan polisi pukul 1 siang dengan didampingi sejumlah pengacara. Rudi Panggabean selaku koordinator tim kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan datang untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Jabar terkait identitas ganda tersebut. Soal KTP ganda ini sebelumnya diungkap oleh pengacara Razman Arif Nasution. Razman bahkan menyindir kelakuan Rudi Irawan bak teroris yang suka gonta-ganti identitas. Razman bahkan mengaitkan pergantian identitas kerap dilakukan oleh teroris pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta mengatakan, ayah Peggy berpotensi akan diperiksa dengan dugaan penyembunyian identitas Peggy. Akibat kelakuan itu, polisi membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir 8 tahun untuk menangkap Peggy. Bahkan menurut Sandi, ayah dari Peggy pernah mengenalkan anaknya dengan nama lain. Saat itu ayah Peggy mengenalkan anaknya sebagai keponakannya yang bernama Robi Irawan. Sandi mengatakan aksi yang dilakukan Peggy dianggap sebagai tindakan untuk membuat identitas baru untuk Peggy. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung, yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vida Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk